Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono SEMM, yang kami hormati Pangkostrat dan Koordinator Askomlek Panglima TNI. Yang kami hormati pula para pejabat di jajaran TNI Angkatan Udara, para narasumber, para penanggap, moderator, para tamu undangan, dan peserta seminar baik yang hadir secara tatap muka ataupun secara virtual. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami, Legalet Rossi, dan kami, Legagal Yeli, mengaturkan selamat pagi dan selamat datang di gedung Serbaguna Soeharno Koarbani dan Mabesau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Panglima Kopsudar Nasional, yang saya hormati Komandan Kodim Latau, yang saya hormati selaku tuan rumah Askomlek Kasal, yang saya hormati juga Askomlek Panglima TNI Kapus Subat, Pak Irot, terima kasih kehadirannya. Beliau ini daftar sama-sama saya, masuk Magelang sama-sama berjuang, kemudian lulus juga sama-sama sampai akhirnya jadi Kapus Subat. Yang saya hormati Kepala Pusat Keamanan Cyber dan Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi STI ITB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Soehardi SH MH MM, dan Guru Besar Universitas Pertahanan Bapak Profesor Ana Agung Banyu Perwita PhD. Terima kasih pada narasumber telah berkenan hadir menerima undangan kami, dan tentunya kehadiran Bapak sebagai narasumber sangat bermanfaat. Pengetahuan yang Bapak sampaikan akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Yang saya hormati para asisten, para pejabat TNI Angkatan Udara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Kapus Laik, Korsahli, Dirjen yang diwakili Wair. Serangan per minggu, baik dalam bentuk spionase cyber maupun ransomware, untuk melumpuhkan infrastruktur lawan, dan berbagai serangan tersebut dilakukan oleh 126 aktor yang berbeda, termasuk aktor non-state di luar kedua negara yang bertikai tersebut. Selain domain cyber, peperangan juga merambah spektrum elektromagnetik yang menggunakan taktik elektromagnetic warfare untuk mengganggu komunikasi, navigasi, dan kemampuan operasional musuh. Sebagai langkah adaptif, inovasi penggunaan fiber optik pada drone muncul agar kebal terhadap gangguan jamming pada perang di Eropa Timur tersebut. Project Agency atau DARPA ini adalah sebuah lembaga yang memelopori kelahiran internet, turut memperkenalkan konsep perang baru yaitu mosaic warfare. Kalau kita sekarang mengenal adanya network centric warfare, tetapi nanti ke depan adalah mosaic warfare. Sebuah strategi militer yang memecah kemampuan tempur menjadi elemen-elemen kecil atau node dalam sebuah jaringan tempur. Konsep ini memberikan kebebasan untuk melaksanakan konfigurasi ulang pada proyeksi kekuatan sesuai dengan kebutuhan taktis. Dan senang sekali saya dan Pak Irfan kali ini berkesempatan untuk bisa memandu jalannya seminar dengan tema perkembangan teknologi elektronika modern mengubah pola peperangan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini?
sudah semakin semangat ya, karena tadi habis coffee break gitu ya. Pak Irfan sehat juga hari ini? Semangat. Semangat ya Pak ya pastinya. Baik, sebagai pendahuluan saya sampaikan, saya bercerita sedikit. Pada tahun 686 Masehi, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tulang Bawang di Menggala, itu kampung halaman saya. Kerajaan tersebut menghadapi serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Saat itu Kerajaan Sriwijaya memiliki teknologi yang modern saat itu. Dengan teknologi yang modern, strategi yang modern, hanya dalam waktu 4 hari Kerajaan Tulang Bawang takluk. Bagaimana dengan saat ini? Seperti yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara bahwa digitalisasi, cyber, drone, sistem otonomus telah menguasai, telah mengubah dan terus akan mengubah pola peperangan. Apabila kita tidak siap, mungkin situasi yang kita anggap sudah modern saat ini akan menjadi konvensional di masa mendatang. Oleh karena itu, pola peperangan yang dipengaruhi oleh teknologi elektronika akan terus mengubah sistem dan strategi, teknologi dan operasi yang harus kita hadapi, yang harus kita siapkan sehingga TNI AU selalu berada di garda terdepan dalam pertahanan nasional Indonesia. Iya betul sekali Pak Irfan, dan tadi juga Kepala Staf Angkatan Udara juga menyampaikan terkait dengan mosaic warfare, ini juga menggambarkan bagaimana medan perang ini saling terhubung, di mana berbagai elemen baik itu fisik maupun secara digital ini bekerja bersama secara dinamis. Dan di sini juga perang tidak lagi terbatas pada pertempuran fisik saja, tetapi juga melibatkan pertempuran di dunia maya. Maka dari itu, perang siber ini telah menjadi kunci dalam menghancurkan dan juga mengganggu infrastruktur vital musuh, sementara penguasaan informasi telah menjadi senjata yang tidak kalah pentingnya. Profesor Dr. Insinyur Soehardi selaku Kepala Pusat Keamanan Siber dan Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Informasi ITB. Prof. Soehardi adalah guru besar pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) di ITB, bidang komputasi dan layanan. Minat penelitian dan inovasi beliau adalah pada bidang keamanan, privacy dan forensik siber, blockchain, digital service transformation, dan digital twin. Dan beliau juga nantinya akan sama-sama kita saksikan yang akan menyampaikan materi tentang apa sebenarnya menjadi dampak perkembangan teknologi elektronika modern dalam menentukan keunggulan kekuatan perang dan strategi pertahanan nasional. Langsung saja, mari sama-sama kita undang dan berikan apresiasi yang meriah kepada Profesor Soehardi untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Jadi disampaikan beliau bahwa beliau memakai topi persis di gambar di foto. Jadi nggak ketuker ya Pak ya. Baik, kita langsung saja juga akan menyampaikan terlebih dahulu untuk narsum yang kedua yang nanti juga akan bergabung bersama kita di pagi hari ini, yaitu Profesor Anak Agung Banyu Perwita PhD. Beliau adalah Guru Besar Hubungan Internasional pada Universitas Pertahanan. Baik. Langsung saja kita mengundang. Langsung saja kita akan undang. Prof. Banyu, silakan. Prof. Banyu. Ya, Prof. Anak Agung Banyu Perwita ini memiliki latar belakang akademik yang luas, meraih gelar S1 di Universitas Parahyangan dan S2 dari Leicester University Inggris, serta gelar PhD dari Flinders University Australia, dan saat ini ia juga merupakan visiting professor di Guangzhou University China dan aktif menulis serta menjadi konsultan kebijakan untuk berbagai lembaga strategis nasional termasuk juga Dewan Ketahanan Nasional dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Alhamdulillah sudah lengkap dua narasumber kita. Kedua narasumbernya mulai terjadi satu teknologi yang hari ini membuat kita harus
beradaptasi dan menyelesaikan cara kita menghadapi strategi perang ini. Yang pertama tentu teknologi komputer. Jadi komputer ada di mana-mana. Di saku Bapak Ibu mungkin minimal ada satu ya, ada yang 2 dan 3. Smartphone itu di dalamnya komputer. LCD yang kita pakai hari ini juga dalamnya komputer. Ini kalau betul automation juga komputer juga di sana. Dan tentu ada elektronika ya Bapak Ibu ya. Pasti ada elektronika di dalamnya. Yang kedua adalah teknologi internet. Jadi kalau komputer saja tidak terlalu hebat namanya, karena dia hanya standalone, ditaruh di meja atau disimpan oke. Tapi ketika dia disambung oleh teknologi jaringan, maka dia menjadi sebuah ruang yang hari ini kita sebut dengan ruang cyber. Dan nanti kita akan lihat ketika kita bicara salah satu konsep perang, network centric warfare, maka di dalam jaringan itulah kita berperang. Nah, yang ketiga, yang produk itu tahu betul ini ada trojannya atau tidak, ini ada backdoornya atau tidak, itu by feeling bisa tahu ya kalau pernah bersentuhan dengan fisiknya. Terima kasih, saya kira ini slide saya yang terakhir. Mudah-mudahan waktu saya pas, saya kembalikan lagi pada MC. Terima kasih Prof. Suwardi atas pemaparannya yang sangat komprehensif mengenai bagaimana teknologi elektronika modern seperti Internet of Things, AI atau kecerdasan buatan, drone, cyber teknologi, teknologi otomatisasi telah mengubah cara kita berperang, berubah menjadi network centric warfare, cyber warfare, mosaic warfare, bahkan sampai dengan perang kontemporer. Dalam paparan ini juga kita melihat bahwa peperangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga akan berubah menjadi kemampuan untuk menguasai teknologi dan siber. Dan bagaimana perang asimetrik mempengaruhi pola peperangan modern. Langsung saja kita beri apresiasi yang meriah kepada Profesor Bayu. Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Kasau, Bapak Askomrek, terima kasih atas undangannya, sebuah kehormatan buat saya dan sangat besar untuk bisa sharing, diskusi dengan Bapak-Bapak para pejabat dan yang akan berudara. Baik, kalau tadi Bapak Prof. Suwardi berbicara lebih banyak mengenai teknologi, mungkin karena ini adalah bagian dari kompetensi pribadi saya, maka saya akan berbicara lebih banyak mengenai hubungan internasional dan kemudian mungkin slide berikutnya langsung. Next slide. Dan kemudian bagaimana keterkaitannya dengan perang modern dan bagaimana kita ke depan. Jadi kalau saya boleh katakanlah sederhanakan, ini bicara 40 menit kurang dari satu babak pertandingan sepak bola. Ini adalah gabungan dari beberapa mata kuliah yang saya asuh. Itu bicara mengenai strategi pertahanan, bicara mengenai diplomasi pertahanan, bicara mengenai perkembangan lingkungan strategis, bicara mengenai juga kemudian manajemen pertahanan dan bahkan teknologi pertahanan. Jadi saya mencoba merangkumnya dalam sebuah slide untuk kebutuhan hari ini. Jadi saya akan bicara mengenai pertama adalah bagaimana dinamika geopolitik di dunia yang hari ini terjadi. Karena kalau kita melihat logika berpikir sampai kita bicara mengenai struktur kekuatan pertahanan yang harus dimiliki oleh sebuah negara, maka pertama negara tadi harus bicara mengenai values dan kepentingan nasional. Kemudian melakukan assessment terhadap lingkungan strategis, persepsi ancaman, baru kemudian bicara mengenai policy, strategi, kemudian attack. Kalau tadi saya bicara cukup dengan Bapak Nasional Beni, apakah kementerian luar negeri? Jadi kalau kita bicara mengenai proses warfare, dasarnya adalah kita bicara mengenai banyak sektor. Our political position. Nah ini yang harus kita lihat dari kita. Ketika kita akan menggunakan sebuah policy planning, strategi, how we discussing about this together, dia itu pertanyaan kita. Ini akan berdampak untuk berikutnya. Nah, jika dilakukan
akan terjadi selalu dalam hidup ini adalah dari outlet kemudian penggunaan proses kreatif nama sekolah, kemudian juga ada aspek jasa luar negeri termasuk juga bagaimana sekolah dan nama bersama dengan itu untuk menghadapi Israel dan selanjutnya Israel dan itu saya saja pagi saya baca tentang negara-negara progresif also itu mengakseskan di Asia beberapa waktu Arab Saudi di sana, Arab di sana, Bahrain di sana, kerjasama tadi untuk mengisi gap mosaic worker tadi dengan nilai-nilai politis yang tidak terlalu sensitif. Ya, ini persoalan ini. Next. Nah, sudah dengan demikian, ini beberapa jenis saya pikir mulai orang mungkin transisi positif, negatif, atau kombinasi atau positif negatif. Demikian penekanan saya pada akhir kegiatan acara ini, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pada pukul 12.05 WIB kegiatan seminar nasional dalam rangka HUT ke-78 KMLKU dengan tema Perkembangan Teknologi Elektronika Modern Mengubah Pola Peperangan dengan resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan kesehatan, rahmat, hidayah, dan petunjuknya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.